Xiao Yan terdiam, Yu Yan mengerutkan bibirnya melihat Xiao Yan yang bergeming, saya masih sedikit kecewa, klon dari dewa asli adalah 8 bintang, dewa ini mengungkapkan seluruh kekuatan energi dan darahnya hampir tidak dapat memadatkan 9 bintang, namun dewa asli bintang 9 belum stabil. Perlu melangkah lebih jauh, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sosok besar itu. Dan bintang-bintang yang bersinar di mata penguasa istana siang ini, adalah dunia yang belum disentuh oleh Xiao Yan. Di atas 9 bintang adalah alam leluhur, dewa asli dari alam leluhur, baru saja memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Saya ingin tahu apakah penguasa istana siang telah mencapai alam leluhur dewa asli. Xiao Yan tidak mengetahui kekuatan Yu Yan. Oleh karena itu, tidak mungkin menilai kekuatan penguasa istana Wu dari pertarungan antara keduanya. Aku ingin tahu apakah Yu Yan terlalu kuat. Pertempuran berakhir di sini, tubuh Yu Yan hampir tidak bergerak, artinya sampai pertempuran saat ini serangan dari penguasa istana Wu tidak cukup untuk mengguncang Yu Yan. Kekuatan Yu Yan harus berada pada tahap keabadian. Sekalipun para dewa itu abadi, mereka pasti kuat dan lemah. Yang keempat adalah monster tua yang sudah ada sejak zaman Tuhan, tidak mengherankan jika klonnya begitu kuat, dan serangan Yu Yan sama sekali tidak biasa. Ini bukan niat pedang, apalagi energi pedang. Setiap kali saya melambaikan jari saya, cahaya dingin yang dinyalakan mengandung kekuatan aturan. Menggunakan kekuatan aturan sebagai alat serangan, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang abadi, persis seperti jantung api dan jantung guntur yang dimiliki Xiao Yan. Ia sendiri merupakan bagian dari kekuatan aturan yang mengatur keberadaan dunia. Perbedaannya adalah kekuatan aturan yang dimiliki oleh keabadian Tuhan dipahami dengan sendirinya. Sama seperti pencerahan, temukan aturannya dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menggunakan kekuatannya dari serangan Yu Yan, Xiao Yan sudah mempunyai beberapa wawasan, hanya saja, perbedaan kekuatannya sepertinya bisa dipahami, tampaknya begitu halus dan tak tersentuh. Tinju raksasa itu tiba-tiba jatuh, Yu Yan masih menebas dengan kedua jarinya. Setelah mengetahui tentang serangan sengit Yu Yan, penguasa istana siang memiliki totem misterius di belakangnya, sepertinya sejenis binatang buas. Kelihatannya aneh, ia tidak terlihat seperti binatang buas biasa, ini lebih seperti datang dari kehampaan. Seperti ratu, kekosongan yang pernah dilihat Xiao Yan di dunia sensi, menumbuhkan banyak mata, cukup menembus waktu. Tinju yang dia lambaikan ditutupi dengan lapisan energi abu-abu. Saat ketika cahaya dingin Yu Yan bertabrakan sebenarnya ada suara mengejek. Memiliki kekuatan untuk mengimbangi. The Void Arm. Mata indah Yu Yan sedikit menyipit, memperhatikan totem di punggungnya, lalu berbisik lapisan energi abu-abu ini, sepertinya menyebabkan pertahanan penguasa istana siang meningkat tajam lagi. Di antara guncangan keras itu benar-benar menghilangkan serangan cahaya dinginnya, segera mengaum tinjunya jatuh. Sebenarnya ada dua trik, hanya berbicara tentang sarana. Saya punya banyak metode. Yu Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dari pertemuan hingga sekarang pertarungan hampir bisa diselesaikan dengan cahaya dingin dua jari. Yu Yan mengangkat telapak tangannya yang ramping, cambuk emas muncul di tangan, dipenuhi dengan suasana gelap dan kuning. Suara gertakan cambuknya tersapu suara cambuk meledak. Saya baru saja melihat cambuk yang panjang energi hitam dan kuning membumbung ke langit menyapu ke arah tinju yang jatuh. Tinju raksasa itu tiba-tiba bergetar di bawah cambuk ini, debu di atasnya perlahan-lahan runtuh. Tinjunya meledak, tidak ada yang bisa dilihat di permukaan. Tapi tulang di dalamnya mengeluarkan suara ledakan. Kakak, cahaya dingin di kedua jarinya, cambuk hitam dan kuning di tanganku saat ini. Semua sepertinya bisa mengabaikan efek pertahanan, bahkan ketika penguasa istana siang menggunakan metode untuk meningkatkan pertahanan,
masih tidak berguna, serangan Yuyan yang langsung menembus pertahanan. Serangan akan merusak bagian dalamnya jika Anda adalah dewa asli ketika Anda tidak bisa mempertahankan diri, meski dengan kekuatan fisik hampir tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Xiao Yan di samping melihat jantungnya berdebar kencang. Jika itu dia baru saja sebuah cambuk menimpanya sekalipun jiwa tidak hancur dan tubuh tidak roboh, mungkin tidak lebih baik dari ini. Terlalu kuat. Mengapa begitu kuat? Xiao Yan sangat terkejut. Berdasarkan metode Yu Yan bahkan tubuh dewa asli sekuat penguasa istana Wu tidak dapat menandinginya. Lalu betapa menakutkannya keberadaan orang keempat ini. Kekuatan Yu Yan membuat Xiao Yan merasa tempat ini lebih seperti ilusi. Dan dia adalah pemimpin ilusi ini. Hanya pada saat ini, kita dapat menerobos pertahanan penguasa istana siang. Bahkan memukulnya dengan keras. Ada dua kemungkinan atau mungkin Yu Yan memang punya kekuatan seperti itu. Atau, dia memiliki beberapa kemampuan khusus di gerbang kuno, kemampuan untuk mendominasi semua ini. Itu sebabnya dia menunjukkan kekuatan luar biasa sekarang. Meskipun Yu Yan adalah dewa abadi, namun serangan saat ini membuat Xiao Yan merasa aneh, tapi Xiao Yan tidak berbicara namun mataku terus tertuju pada pertarungan antara keduanya, bang bang bang. Cambuk hitam dan kuning terus menyambuk, suara ledakan datang dari tubuh penguasa istana siang. Sesaat kemudian penguasa istana siang, memuntahkan beberapa suap darah, kalau begitu izinkan saya menunjukkan kekuatan Broken Star. Tuan Istana Wu tampaknya dipaksa ke dalam situasi putus asa, oleh Yu Yan hanya dalam beberapa saat. Dia tahu dia tidak bisa bersaing, ini adalah rencananya untuk melepaskan kartu trufnya. Saya melihat 9 bintang di alisnya masih ada lalu bintang di matanya tiba-tiba bergetar kemudian retakan muncul klik, bintang-bintang di mata penguasa istana siang tiba-tiba hancur. Kemudian suara yang dalam keluar dari tubuhnya, sepertinya ada yang berbisik di dalam dirinya, dan saat suara-suara ini keluar Xiao Yan hanya merasakan rambutnya berdiri tegak. Kekuatan apa ini? Kemudian penguasa istana Hou mengangkat tangannya arahkan dengan jari Anda ke tempat Yu Yan dan Xiao Yan berada, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Kata Wu Dian Dianzang 3 suara muncul, tapi suaranya tidak mirip dengan suaranya sendiri, itu seperti suara asing ethereal, dengan kekuatan aturan sepertinya Xiao Yan dan Yu Yan benar-benar akan musnah dalam sekejap. Memaksakan kekuatan aturan komunikasi melalui bintang-bintang yang rusak, kekuatan tersebut memang sangat kuat, tapi untukku ini hampir konyol. Mata indah Yu Yan menunjukkan rasa jijik. Dia hanya berbicara dengan lembut cukup ketuk kaki teratai. Bunga persik merah muda tiba-tiba muncul di sekitarnya, sosoknya terletak di tengah bunganya perlahan mekar, segala macam keindahan yang ada di dunia tidak sebagus bunga persik. Yu Yan bergumam pelan, momen ketika bunga persik bermekaran, Yu Yan perlahan mengangkat tangannya rentangkan jari Anda kemudian telapak tangan mulai berputar. Bang bang bang. Tubuh besar penguasa istana siang sebenarnya mulai berputar. Daging dan darahnya terus meledak, ibaratnya ada dua tangan yang tak kasat mata meremasnya dengan keras, tapi saat ini sosok Yu Yan juga tiba-tiba bergetar. Brengsek ditemukan, kata Yu Yan. Xiao Yan bingung, aku akan diusir, tapi jangan khawatir kekuatannya menurun tajam dan tersegel oleh 10.000 emosiku, aku sudah berada di bawah kekuasaanmu, aku akan menunggumu di luar gerbang kuno. Yu Yan belum selesai berbicara. Sosoknya tiba-tiba ini seperti ditarik pergi lenyap.